kamu sosial media, gimana kabar kalian hari ini? Masih sehat bukan? Di video kali ini aku akan telling story ke kalian film berjudul Midnight Sun. Film ini diperankan oleh Bella Thorne, mantan artis Disney. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja yuk. Jangan lupa pakai headset dan peluk guling ya, kalian kan jomblo. Film ini diawali dengan seorang anak kecil bernama Katie yang tinggal di rumah hanya bersama ayahnya karena ibunya sudah meninggal. Katie mempunyai penyakit bernama Xeroderma pigmentosum, di mana jika ia terkena sinar matahari, maka akan memicu kanker kulit, kegagalan otak, dan akhirnya bisa meninggal. Suatu hari di balik jendela rumah, Katie kecil terpesona oleh Charlie, cowok taksirannya yang setiap hari main skateboard depan rumah Katie. Mengagumi dalam diam menjadi jalan ninja hingga Katie remaja. Katie pun lulus SMA dan ayahnya memberi kado gitar milik ibu Katie. Merasa gabut di malam kelulusan, akhirnya Katie meminta izin kepada ayahnya untuk membolehkan dia konser kecil-kecilan di stasiun kereta. Di tempat lain, si Charlie terlihat sedih sambil miras dengan kawan-kawan. Party-party gitu deh di tepi pantai. Si Charlie di sini digatelin sama cewek bernama Zoe. Merasa gak nyaman, Charlie pun langsung cabut dari party. Charlie yang perjalanan pulang melewati stasiun kereta terpesona dengan nyanyian Katie dan mengajak Katie untuk berbicara. Namun Katie langsung salah tingkah soalnya Katie sudah lama menyukai Charlie. Padahal Charlie tidak pernah kenal Katie sama sekali. Katie pun langsung ngibrit pulang gitu aja, meninggalkan Charlie dengan cengongannya. Tapi si Katie gak sengaja ninggal jurnalnya dan dibawa deh sama Charlie. Katie yang menyadari jurnalnya menghilang, meminta tolong Morgan untuk mengambilkan jurnalnya. Di stasiun, Morgan bertemu Charlie yang sedang memegang jurnal milik Katie. Morgan bilang bahwa jurnal itu punya temannya. Charlie pun menolak untuk memberikannya pada Morgan dan ingin memberinya sendiri ke Katie. Morgan pun merencanakan pertemuan antara Katie dan Charlie. Morgan bilang kalau jurnalnya Katie ia titipkan di loket stasiun, dan Katie pun capcus ke loket tanpa tahu bahwa Charlie sebenarnya sudah menunggu Katie di loket. Ketemulah Katie sama Charlie, saling kenalan, saling baper-baperan, dan akhirnya pulang bareng. Salting gitu. Sebelum berpisah, Charlie pun mengajak Katie untuk hangout. Tetapi Katie bilang kalau dia sibuk kalau siang, bisanya hanya malam hari. Katie belum bisa jujur dengan penyakitnya kepada Charlie. Keesokannya, Morgan memberi usulan Katie untuk mengajak si Charlie ke pesta teman kerja part-time-nya Morgan, yaitu Garver. Sesampainya di pesta Garver, pesta tersebut sepi. Hanya dihadiri oleh 5 orang, 6 orang kalau sama Charlie. Pesta Garver sepi karena si Zoe, cewek yang godain Charlie di scene sebelumnya, mengadakan party juga. Akhirnya, Charlie pun mengajak 5 orang tersebut untuk join ke partinya Zoe. Merasa bosan dengan keramaian, Charlie pun mengajak Katie ke dermaga, di mana Charlie mengurus buah kapal selama musim panas. Charlie bercerita mengapa dia sedih selama ini. Hal itu dikarenakan Charlie cedera di bahunya saat melakukan tantangan dari temannya untuk terjun ke kolam dari atap. Cedera tersebut membuat Charlie kehilangan beasiswanya, karena Charlie tidak lagi bisa berenang. Larut dalam suasana, mereka pun akhirnya berciuman di atas kapal, di bawah sinar bulan. Mulai dari situlah, keuuan dimulai. Mereka hanya berkencan di malam hari, karena Katie belum bisa bercerita tentang penyakitnya ke Charlie. Di suatu malam depan api unggun, Charlie berkata ke Katie kalau pelatih perenang kampus Berkeley, tempat beasiswanya,
menelpon dan memberi kesempatan kedua untuk Charlie dapatin beasiswanya dengan cara mengikuti kompetisi renang lagi dalam 1 bulan. Keesokan malamnya, si Charlie meminta izin ke ayah Katie untuk mengajak Katie kencan. Ternyata, Charlie mengajak Katie ke luar kota, ke kota Seattle untuk menonton konser. Setelah menonton konser, Charlie meminta Katie untuk akustikan di tepi dermaga Seattle. Dan dengan ubunya, Charlie ngevideoin. Aku juga pengen, sabar ya viewers jomblo. Charlie dan Katie pun langsung pulang ke kotanya dan jalan di tepi pantai. Mereka pun renang malam-malam di pantai. Sih, tapi apa nggak kedinginan coba? Kasian kalian para jomblo, nggak renang malam-malam aja udah didinginin. Habis berenang, mereka pun berbaring di bawah bintang, ditemani api unggun. Charlie berkata bahwa sebentar lagi akan matahari terbit. Sontak Katie pun kaget dan memeriksa jam tangannya. Ternyata jam tangannya mati waktu dia berenang, sehingga dia jadi lupa waktu dan tidak sadar udah mau matahari terbit. Dia pun langsung ngibrit, tapi matahari sudah terlanjur terbit. Charlie langsung menghantar Katie pulang. Namun Katie sudah terlanjur terpapar sinar matahari. Charlie yang bingung akhirnya diberitahu Morgan kalau Katie sebetulnya mengidap penyakit XP dan bisa meninggal jika terpapar sinar matahari. Setelah kejadian tersebut, Katie, ayahnya, dan Morgan periksa ke rumah sakit. Dan ternyata Katie sudah terkena dampak dari sinar matahari, yaitu otaknya mulai berkontraksi. Charlie pun melakukan riset tentang penyakit XP yang diderita Katie. Charlie mencoba menghubungi Katie, namun tiada balasan dari Katie. Katie sengaja tidak mau membalas karena takut menyakiti Charlie. Katie yang sudah merasa putus asa dengan kondisinya membuatkan ayahnya profil kencan online, agar setelah Katie tidak ada, ayahnya bisa melanjutkan hidup. Di sini guys, sedih banget. Ayahnya pun sampai menangis. Malamnya, ayah Katie mengundang Charlie ke rumahnya. Tentu saja tanpa sepengetahuan Katie. Katie pun mengajak Charlie untuk putus. Tapi dengan sejuta gombal maut yang dilontarkan Charlie, Katie pun mengurungkan niatnya untuk putus. Cowok zaman sekarang emang gombalnya nomor 1. Di siang bolong, Katie, ayahnya, dan Morgan menonton kompetisi renang Charlie, dan Charlie pun akhirnya menang. Esoknya, Charlie pun mengajak Katie ke studio rekaman untuk rekaman lagu Katie berjudul Charlie Song ciptaan Katie. Dan rekaman tersebut pun diupload oleh Charlie ke YouTube. Katie makin sakit dan lemah. Charlie pun pamit untuk menyiapkan kapal karena besok pemilik kapalnya akan pulang. Katie pun memohon kepada ayahnya untuk mengikut Charlie memeriksa kapal dan berlayar saat itu juga. Berat rasanya menyetujui keinginan Katie, karena saat itu adalah siang hari, dan Katie bersikeras untuk berlayar di siang hari. Dengan berat hati, ayah Katie dan Morgan mengantar Katie menuju kapal, yang langsung disambut oleh senyumannya Charlie. Tangisanku pecah di sini guys. Katie berterima kasih ke Charlie udah bikin hari terbaik di hidupnya. Scene selanjutnya yaitu ayah Katie, Charlie, dan Morgan sedang menyebarkan abu di perairan dekat Katie dan ibunya dulu sering bermain gitar. Sudah bisa ditebak, abu yang disebarkan adalah abu dari Katie. Waktu pun berlalu, tapi tidak dengan cintaku. Charlie terlihat sedang dalam perjalanan, menggunakan truk sembari mendengar radio. Di radio tersebut dimainkan lagu Katie berjudul Charlie Song, yang ternyata diketahui sudah memiliki 2 juta view di YouTube. Kemudian, Charlie mengabari ayah Katie dan Morgan untuk menyetel radio dan mendengarkan lagu ciptaan Katie.
Dan film pun tamat. Tangisku pecah guys, sedih banget. Coba aja kalau Katie gak terpapar sinar karena lupa waktu saat sama Charlie. Pasti keadaan dia tidak akan menjadi tambah parah. Tapi si Katie jadi bahagia ketika sama Charlie. Dan itulah esensinya, membuat Katie bahagia. Meski sudah meninggal, Katie meninggal dalam keadaan bahagia bersama ayahnya, Charlie, dan juga Morgan. Selesai sudah video ini. Bagi yang mau request, bisa komen di bawah. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Bolehlah di like dan subscribe. Makasih sudah menonton hingga akhir. Maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya.